Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 semester 1. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi di materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian perkecambahan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tipe perkecambahan, dan juga pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan. Yang pertama, internal itu mencakup ya faktor genetik, kemudian hormon. Nah, hormon itu macam-macamnya adalah auksin, sitokinin, giberelin, etilen, asam absisat, asam tromalin, dan kalin. Kemudian kalau faktor eksternal itu suhu, oksigen, pH atau derajat keasaman, nutrisi, air, dan cahaya. Kemudian kita bahas yang pertama ya, yang itu faktor genetik atau faktor keturunan. Setiap makhluk hidup itu punya gen. Gen itu fungsinya adalah untuk mengatur sifat-sifat yang ada pada tubuh makhluk hidup. Karena kita bahasanya tumbuhan, berarti yang mengatur sifat-sifat pada tumbuhan. Contohnya misalkan rasa pada buah, yaitu manis ataupun asam, atau warna pada bunga. Misalkan kayak bunga mawar, ada yang berwarna merah, ada berwarna putih, ada yang berwarna pink. Gampangnya saya contohkan misalkan pada manusia. Manusia itu ada kalau kulitnya sudah hitam, walaupun dioperasi menjadi putih, keturunannya nggak akan langsung jadi putih, ya kan? Tetap keturunannya akan berkulit hitam. Atau contohnya orang Korea pada operasi mata sehingga matanya menjadi lebih gede. Nah, apakah keturunannya matanya akan langsung gede? Ya enggak gitu ya. Tetap aja nanti keturunannya matanya juga akan sipit. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke tumbuhan. Jadi kalau dia rasanya asam mau diapain juga asam. Nggak bisa gitu. Mau dikasih apapun tetap rasanya asam. Oke, nah ini adalah contohnya ya, misalkan pada bunga mawar. Kemudian yang selanjutnya adalah hormon. Ya, hormon ini merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berfungsi untuk membantu proses fisiologis atau metabolisme pada tumbuhan. Macam-macamnya tadi sudah Ibu sebutkan, sekarang kita bahas yang pertama yaitu auksin. Nah, di sini Ibu akan membahas langsung ke fungsinya saja. Jadi, Ibu tidak membahas sejarah penemuannya dan yang lainnya. Yang harus kamu ingat adalah fungsinya. Ya, Ibu harapkan kalian satu atau dua fungsi nempel lah di otak kalian atau kalian hafalkan. Yang pertama adalah merangsang dominasi apikal dan menghambat dominasi lateral. Kalau masih bingung dengan istilah ini, Ibu jelaskan. Jadi, dominasi apikal itu berarti dia merangsang pertumbuhan ke arah atas. Jadi dia akan merangsang pertumbuhan tinggi tanaman, sementara dominasi lateral itu adalah percabangan. Jadi auksin itu merangsang pertumbuhan ke arah atas bertambah tinggi dan dia menghambat percabangan. Kemudian merangsang aktivitas kambium untuk membentuk xilem dan floem. Nah, ini berarti dia merangsang pertumbuhan sekunder. Kemudian menghambat rontoknya daun dan buah, merangsang pembentukan buah partenokarpi. Ingat, buah partenokarpi ini adalah buah tanpa biji karena tidak didahului oleh proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi nggak ada proses penyerbukan dan pembuahan, tetapi bisa terbentuk biji. Yang selanjutnya fungsinya adalah merangsang pembentukan akar lateral pada tanaman stek. Ingat, tanaman stek itu adalah tanaman yang melalui proses perkembangbiakannya dengan menggunakan batang. Jadi kalau batang ditancepin kemudian tumbuh akar, akarnya berupa akar serabut, nah itu disebut dengan akar lateral ya. Yang selanjutnya adalah sitokinin. Sitokinin itu fungsinya adalah merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Nah, proses pembelahan sel itu kita akan bahas di bab selanjutnya. Kemudian merangsang dominasi lateral.
dan menghambat dominasi apikal. Jadi sitokinin ini fungsinya berlawanan dengan auksin. Ingat tadi auksin merangsang dominasi apikal, menghambat dominasi lateral. Nah, kalau di sini dia merangsang dominasi lateral dan menghambat dominasi apikal. Nah, biasanya ini terjadi biasanya seperti ini. Kalian suka ngelihat kalau tanaman itu pucuknya atau bagian ujungnya dipotong, maka percabangannya akan banyak. Nah, itu biasanya dilakukan di tanaman pagar untuk membentuk tanaman itu supaya daunnya lebih rimbun, supaya banyak cabangnya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kalau pucuknya itu dipotong, maka auksinya hilang, maka yang mendominasi adalah sitokinin, maka percabangannya akan lebih banyak. Fungsi yang selanjutnya adalah menghambat proses penuaan, kemudian merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, kemudian mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga adalah giberelin. Giberelin itu merangsang pembelahan sel pada batang sehingga batang melebihi normalnya. Jadi kalau misalkan ada batang pendek kemudian ditetesi atau diberikan giberelin, maka tanaman itu akan tumbuh normal. Kemudian merangsang amilase dan proteinase dalam biji untuk proses perkecambahan. Jadi gampangnya giberelin itu adalah untuk merangsang proses perkecambahan. Kemudian menghilangkan dormansi biji tetapi dengan syarat harus ada air. Jadi kalau misalkan biji, ingat ya, dormansi biji itu masa di mana biji tidak berkecambah. Nah, biasanya biji tidak berkecambah itu karena kadar airnya sangat sedikit. Ya, biasanya biji harus dijemur sampai kering dulu, kadar airnya sedikit baru dia bisa bertahan 2-3 bulan atau bahkan 5 bulan. Nah, itu kan kering sekali. Nah, untuk dia bisa berkecambah harus disiram atau direndam dengan air. Nah, nanti kalau sudah air masuk, maka giberelin akan bisa bekerja. Yang fungsi selanjutnya adalah merangsang pembentukan bunga dan memperbesar ukuran biji. Yang selanjutnya adalah merangsang pembentukan buah partenogenesis. Jadi kalau di auksin tadi merangsang pembentukan buah partenokarpi, artinya terbentuknya buah tanpa biji karena tidak ada penyerbukan dan pembuahan. Kalau di sini terbentuknya buah dari ovum atau sel telur. Jadi sel telur itu berkembang menjadi buah tanpa adanya pembuahan. Jadi hampir sama sih dengan partenokarpi. Kemudian etilen, etilen itu dia mempunyai fungsi utama adalah untuk pemasakan atau pematangan buah. Jadi kan buah itu bisa matang dengan sendirinya karena di dalamnya ada etilen. Kemudian merangsang rontoknya atau gugurnya daun. Kemudian kombinasi etilen dengan auksin memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Kombinasi etilen dan giberelin itu dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Yang fungsi ketiga dan keempat ini adalah fungsi percobaan ya. Jadi dilakukan suatu percobaan, ternyata kombinasi keduanya itu bisa menghasilkan bunga. Ya, tetapi fungsi utamanya di sini. Ya, fungsi utamanya adalah merangsang pemasakan atau pematangan buah. Yang selanjutnya adalah asam absisat. Catatannya, asam absisat ini akan bekerja jika kondisi air itu sedikit. Ya, jadi dia merangsang menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Menghambat pembelahan dan pemanjangan sel berarti dia menghambat pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan terhambat kalau kurang air. Kemudian merangsang dormansi biji. Ingat, dormansi biji itu adalah masa di mana biji tidak berkecambah. Biji tidak berkecambah itu karena kurang air. Kemudian merangsang rontoknya daun saat musim kemarau. Ingat lagi, kemarau itu juga kurang air. Kemudian merangsang penutupan stomata untuk mengurangi penguapan. Jadi karena dia takut kehilangan air dalam kondisinya yang panas, maka stomata akan menutup. Ya. Jadi ini akan terangsang kalau kekurangan air. Kemudian asam tromalin itu adalah hormon yang berfungsi dalam pembelahan sel tetapi tujuannya adalah untuk menutup luka. Nah, biasanya contohnya seperti ini. Kalau batang itu kemudian dilukai atau dibacok begitu, nah maka dia akan tertutup dengan sendirinya. Nah, itu yang bekerja adalah asam tromalin.
Kemudian kalin itu fungsinya untuk organogenesis. Apa itu organogenesis? Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ. Nah, organ pada tumbuhan itu adalah eh, akar, batang, daun, bunga, ya kan? Nah, misalkan akar. Nah, itu nama hormonnya adalah rizokalin, ya, merangsang pembentukan akar. Kemudian hormon kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, antokalin merangsang pembentukan bunga. Kemudian faktor eksternal, yang pertama adalah suhu. Suhu ini adalah mempengaruhi enzim yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini adalah tubuh tumbuhan. Suhu optimum untuk tumbuhan yang hidup di daerah seperti kita, daerah dengan dua musim atau daerah tropis, itu antara 25 sampai 30 derajat Celcius suhu optimumnya. Jadi kalau kurang dari 25 atau 30 maka bekerjanya kurang optimal, lebih dari itu juga bekerjanya kurang optimal. Nah, kalau enzimnya bekerja tidak optimal, maka metabolisme dalam tubuh juga tidak optimal. Nah, metabolisme itu contohnya apa? Fotosintesis, respirasi maupun sintesis protein. Kemudian oksigen. Oksigen itu berperan utama dalam proses respirasi pada makhluk hidup. Ya, respirasi itu adalah pernapasan. Nah, hasil dari pernapasan itu oksigen digunakan untuk membentuk energi. Jika makhluk hidup atau tumbuhan itu kurang energi, maka dia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Nah, di sini hubungannya dengan tanah. Tanah yang gembur berarti banyak rongganya. Kalau banyak rongganya berarti banyak oksigennya, sehingga tunas dan akar dengan mudah mendapatkan oksigen untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya adalah pH, ya. pH tanah itu dipengaruhi oleh pH itu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pH yang optimum untuk pertumbuhan itu adalah pH netral ataupun 7. Kemudian kalau pH-nya kurang dari 7 atau asam ataupun lebih dari 7 itu basa, maka proses pertumbuhan akan terhambat. Kemudian nutrisi pada tumbuhan, yang nutrisi itu berupa unsur-unsur mineral atau zat hara yang ada di dalam tanah. Nah, berdasarkan kebutuhannya, maka nutrisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, contohnya adalah CHOS, NPK, CAMG, COS, NPK, camak. Nah, itu adalah karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Ya, jadi kalau menghafal, hafalkan saja yang makronutrien, sisanya adalah mikro. Hafalkan saja yang makronutrien, sisanya adalah mikronutrien. Ya, karena kan zat-zat ini dalam kimia, unsur-unsur dalam kimia itu banyak sekali. Jadi hafalkan saja yang makro. Nah, sisanya yang mikro itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya bisa B, boron, Z, N, zinc, kemudian Mn, mangan, Cu, kuprum, Cl, klor, Fe, besi, dan lain-lain. Kemudian air itu diperlukan oleh semua makhluk hidup. Air itu berfungsi sebagai pelarut, kemudian berfungsi sebagai media reaksi metabolisme atau enzimatis, kemudian berfungsi sebagai alat transportasi atau pengangkutan zat-zat makanan. Kemudian cahaya itu berfungsi untuk proses fotosintesis. Ya, ingat proses fotosintesis meskipun nanti di bab 2 kita akan bahas, yaitu metabolisme. Kemudian cahaya juga berpengaruh pada proses etiolasi, yaitu pertumbuhan yang cepat di tempat gelap. Ya, nanti akan Ibu jelaskan sesuai dengan gambarnya kenapa bisa tanaman itu tumbuh cepat di tempat gelap. Kemudian fototropisme itu adalah pertumbuhan batang menuju arah datangnya cahaya. Nah, materi ini sudah kamu bahas pada saat SMP, ya. Kemudian fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran. Oke.
Di sini ada tanaman yang mengalami etiolasi dan ada tanaman yang normal. Jadi ini adalah biji tanaman yang ditanam di tempat gelap. Biasanya 2 sampai 3 minggu nih, dia akan seperti ini ya. Kemudian kalau yang ini normal. Jadi tanaman yang ditempatkan atau ditanam di daerah yang kena cahaya matahari. Nah, ini kan ibu kamu suruh percobaan seperti ini. Jadi kalau nanti kamu mengecambahkan atau menanam biji ke satu di tempat gelap, maka dia akan mengalami etiolasi seperti ini. Yang satunya di tempat normal, dia akan seperti ini. Nah, itu baru benar. Percobaannya berhasil. Nah, sekarang dengarkan. Kenapa ya tanaman itu mengalami proses etiolasi seperti ini? Jadi tanaman itu kan ada hormon auksin ya untuk proses pertumbuhan ya. Nah, hormon auksin itu dia akan rusak oleh cahaya matahari. Ya, jadi di sini kenapa dia pertumbuhannya itu terhambat? Karena di sini sebagian besar auksinya rusak sehingga pertumbuhan tingginya terhambat. Tetapi efek bagusnya apa? Klorofil terbentuknya bagus karena cahaya matahari itu merangsang pembentukan klorofil sehingga walaupun di sini pendek tetapi hijau sehingga dapat langsung melakukan proses fotosintesis. Jadi dapat membuat makanan untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara kalau yang ini ya kan, yang ditempatkan di tempat gelap ya, auksinya memang dia tidak rusak. Dia tumbuhnya tinggi, tapi kamu perhatikan ya, dia batangnya pucat, daunnya juga kuning, jadi tidak terangsang untuk membentuk klorofil. Nah, ini ya tanaman yang seperti ini kalau didiamkan di tempat gelap terus-menerus, maka dia akan mati. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Ini kalau nanti dia cadangan makanannya habis, maka dia akan mati. Nggak punya makanan lagi untuk tumbuh dan berkembang. Oke, paham ya? Alasannya kenapa? Jadi nanti kalau kalian bikin laporan, kalian harus bisa menjelaskan, oh, yang di tempat gelap ini dia pucat, kemudian tinggi, itu kenapa alasannya? Kemudian yang di tempat terang, dia pendek dan berwarna hijau, apa alasannya? Oke. Kemudian fototropisme, yaitu arah tumbuh batang ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini juga ada alasannya. Alasannya juga berkaitan dengan auksin. Kenapa sih dia kok arah tumbuhnya ke arah datangnya cahaya matahari? Ingat di sini kan cahaya masuk ke sini ya. Jadi batang yang langsung terkena cahaya matahari ini di satu sisi nih. Ya, di sisi yang sini yang terkena cahaya matahari, maka di sini auksinya rusak. Sementara sisi yang belakang sini, ini kan auksinya dia tidak rusak. Jadi pertumbuhan yang di sini ini optimal, sementara yang pertumbuhan di sini ini terhambat. Ya, sehingga karena di sini pertumbuhannya optimal, maka kan pembelahan selnya lebih banyak. Ya, jadi dia nyalip. Nah, karena itu dia nyalip, maka dia melengkung seperti ini. Ya, itu kenapa terjadi proses fototropisme. Oke, yang selanjutnya Ibu jelaskan itu adalah fotoperiodisme. Ingat, fotoperiodisme tadi adalah respon tumbuhan terhadap penyinaran matahari. Nah, responnya itu adalah berupa berbunga. Jadi, dibagi menjadi 3, yaitu tanaman berhari pendek, tanaman berhari panjang, dan tanaman berhari netral. Tanaman berhari pendek adalah tanaman yang akan berbunga jika mendapatkan penyinaran kurang dari 12 jam. Contohnya adalah bunga krisan, bunga stroberi, dan bunga dahlia. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini tumbuh di tempat yang lembab, ya. Kemudian biasanya di area pegunungan, karena di area pegunungan itu kan kamu bayangkan ini adalah gunung, kemudian cahaya matahari itu pasti akan hanya mengenai satu sisi saja, sehingga pasti penyinarannya tidak full. Jadi kalau dia ada di lereng sini, pasti dia akan mendapatkan penyinaran itu pasti kurang dari 12 jam. Oke ya, logikanya masuk ya. Oke, kemudian tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan berhari panjang itu adalah tumbuhan yang akan berbunga jika mendapatkan penyinaran lebih dari 12 jam. Gampangnya adalah dia akan berbunga saat musim kemarau atau saat sinar matahari lebih dari 12 jam. Contohnya adalah bayam, gandum, lobak, dan kol. Atau gampangnya mungkin kalau kalian ingat mungkin duren.
Duren itu biasanya kita dapatkan saat musim panas ya, bukan musim penghujan. Nah, itu berarti dia akan berbunga saat penyinarannya itu lebih dari 12 jam. Kemudian tanaman berhari netral adalah tanaman atau tumbuhan yang berbunga kapan aja, tidak bergantung pada lamanya penyinaran. Contohnya kita bisa dapetin mawar, tomat, anyelir itu di kapan aja. Atau gampangnya gini, kita bisa dapetin buah jeruk itu kapan aja tanpa menunggu musim jeruk ya. Jadi kita bisa menemukan jeruk itu kapanpun kita mau. Jadi dia berbunga dan berbuah tanpa bergantung pada lamanya penyinaran. Nah, materi kita sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan. Boleh WA saya atau japri saya, boleh juga melalui PC. Ya, Ibu tunggu ya. Oke, jadi kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Ya, Ibu selalu ingatkan jaga terus protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ya, selalu menjaga jarak dan selalu mencuci tangan supaya kita tetap bisa sehat dan tetap fokus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.